kita dengerin dulu penjelasan apa sih UMKM itu. Yang dimaksud usaha mikro adalah usaha yang didirikan perorangan maupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro yang hasil penjualan per tahunnya itu mencapai 300 juta. Usaha kecil yang hasil penjualan per tahunnya itu mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah yang hasil penjualan per tahunnya itu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Ciri-ciri UMKM diantaranya yang pertama, jenis komoditi, yaitu barang pada suatu usaha tidak tetap atau sewaktu-waktu dapat berubah. Kedua, lokasi UMKM tidak menetap sehingga dapat berpindah-pindah. Yang ketiga, SDM yang dimiliki UMKM belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai. Keempat, UMKM biasanya belum menerapkan sistem administrasi karena ada sebagian UMKM yang mencampuri antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang kelima, pelaku UMKM belum memiliki akses terhadap perbankan, namun ada sebagian UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, UMKM biasanya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Saya akan menjelaskan dari mana saja sumber modal usaha UMKM. Jika seseorang atau sekelompok orang yang ingin membuka usaha, mereka membutuhkan modal. Modal yang mereka bisa dapatkan dari berbagai sumber, yaitu 1. Modal usaha dari pemerintah. Modal usaha dari pemerintah dibagi menjadi 2. Pertama, modal usaha hibah kelompok, yaitu bantuan yang diterima setelah mereka mengajukan proposal. Kedua, bantuan usaha wanita rawan sosial, yaitu bantuan yang diberikan kepada wanita-wanita janda atau ibu rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. Modal usaha dari angel investor atau investor malaikat. Permodalan yang berasal dari individu kaya raya yang memberikan modal untuk usaha yang masih merintis. Ketiga, modal usaha dari perbankan. Contohnya, 1. Kredit usaha, yaitu modal yang diberikan dalam bentuk kredit. Kedua, kredit tanpa ayunan atau KTA, yaitu kredit perorangan tanpa jaminan akan tetapi dengan suku bunga yang besar. Dari yang telah disebutkan tadi, masih ada beberapa sumber modal untuk UMKM, yaitu pinjaman non-bank. Selain untuk membangun pasar modal dan pasar uang, lembaga non-bank juga membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Lalu, ada modal investasi untuk startup. Investasi ini berasal dari perusahaan besar yang memberikan investasi berupa seed capital, later seed stage, early stage, expansion capital, dan late stage capital. Lalu ada hibah. Dalam investasi ini, investor tidak meminta imbalan apapun, dan biasanya investor berasal dari orang terdekat. Kemudian, ada cadangan laba. Investasi ini bersumber dari laba usaha yang kita jalankan, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Lalu, ada modal dari pemasok. Modal ini bersumber dari pemasok yang telah mempercayai kita dengan sistem barang diambil terlebih dahulu, kemudian dibayar setelah barang tersebut terjual. Yang terakhir, ada modal usaha sendiri. Nah, ini adalah sumber modal untuk UMKM yang paling baik, karena kita tidak perlu khawatir ada investor yang akan menagih kita. Nah, jadi sekarang kita udah bersama salah satu pengusaha UMKM, yaitu ada saudara Nama saya Andri Saputra. Bang Andri Saputra. Dipanggil Bang nggak apa-apa nih ya? Dipanggil Bang apa ya? Boleh, Oke, siap. Nah, sebelumnya mau tanya ini, Abang usaha apa di sini ya? Kita usaha di sini namanya Singkong Keju. Wah, kesukaan saya itu Bang. Ya, Alhamdulillah. Ya, pokoknya asli Indonesia. Iya, siap. Dari kapan Bang usahanya? Kita mulai ini belum lama, paling baru berjalan 4 bulan. Pertama itu bulan puasa pertengahan ya, tanggal 11 Mei. Oh, di tanggal 11 Mei. Ya, kita buka itu dalam rangka itu kan buat nyari takjil ya. Sebenarnya awal-awal itu kita nggak lama, cuman buat momen ini aja, momentum takjil itu bulan puasa atau lebaran. Oh. Cuman kita lihat ini kayaknya lebih
ke depan lebih mantep ya kan. Oke, Udah akhirnya siap. kita Iya. perpanjang lah terus ke Iya. sekarang alhamdulillah plus lagi. Alhamdulillah ya. Ini cabang pertama di daerah mana, Bang? Kalau boleh tahu. Ini pertama kali kita bukanya di daerah Tayam. Oh. Tepatnya di Jalan Raya Pabuaran, patokannya tuh di sebelah klinik Bodil Fatma. Oh, oke, siap. Berarti awal buka tuh udah pandemi ya, Bang? Ya, kita buka itu pas PSBB yang pertama ya. Tuh, kalau nggak salah perpanjangan. Ya kan, awal itu kan PSBB kan dia awal Maret ya. Iya. Nah, ketika mau kelar, puasa mau berakhir kan, mau mulai perpanjangan tuh. Ya, karena kita ambil momentumnya sih. Ya, karena kan ini jarang. Produk kita itu kan sebenarnya dibilang langka ya atau unik, punya karakter sendiri. Makanya kenapa kita nggak mulai ya kan, bukan masalah sikonnya lagi wabah atau gimana, kita coba aja dulu ya. Dan dengan semua protokol yang ada Iya, juga betul gitu. sekali. Iya. Lagi juga produknya kan produk yang Lidahnya Indonesia. iya lidahnya Indonesia. Asli Indonesia benar ya. Nah, sebenarnya kalau dikembangin itu bisa menjadi makanan yang wow. Hmm. Bisa menjadi makanan yang harga jualnya juga tinggi kalau Iya. kita ngolahnya juga dengan Nah, enak rasanya. Di sini Abang buka usahanya sendiri atau bareng teman kah? Apa saudara kah? Apa tetangga kah? oh iya. Jadi di sini saya tuh ada 4 tim atau 4 founder ya. Nah, sini nggak sendiri kok, saya berempat. Itu semua itu teman-teman tongkrongan saya, teman kerja juga ya. Jadi kalau saya di sini buat yang bagian profesional. Oh, Kita gitu. berempat juga ada bagian masih sendiri. Ada yang bagian produk, quality produk, ada juga yang bagian branding, ada yang bagian marketing ya kan atau bagian finansial. Nah, saya bagian profesional. Oke. Tuh. Untuk modalnya gimana nih, Bang? Dari pemerintah kah atau ngajuin ke perusahaan atau modal sendiri nih? Iya. Seperti tadi saya bilang kan, saya itu berempat. Jadi kita itu join baik dari yang namanya ide ataupun juga dari keuangan sendiri. Iya. Jadi kita internal semuanya. Iya. Investor kita enggak. Jadi itu kita berempat tim itu ya sana semua sendiri, mandiri kita. Sekalian belajar. Ya. Inspirasinya dari mana nih, Bang? Kok bisa singkong terus dimodifikasi sama balado, keju atau yang manis mungkin coklat? Pasal produk sebenarnya kan banyak ya. Cuma kita kan pertama memang cari itu tim suka kuliner. Nah, demennya itu tuh sama yang namanya asli Indonesia tuh, produk-produk olahan ya. Nah, kalau yang lain mungkin yang ada lagi lah. Kalau kita lebih demen tuh produk pribumi. Ya, mau bahan dasar apapun ya. Penting tradisional ya kan, karena sesuai pertama lidah kita dulu nih ya kan. Buat yang modern sih mungkin nanti. Cuma kita tuh pertama bahan dasar yang bukan sepele, berarti yang umum kan. Iya, Kita cari inovasinya loh gitu kan. Ternyata kena nih ya kan. Kita pun udah sekalian riset kan dengan semua toppingan yang ada itu. Karena nggak sih di lidah masyarakat Iya, ya kan benar. gitu. Benar sekali. Terjangkau juga sih harganya. Iya. Berapa? Oh iya, kita satu porsi itu sih satu box penuh ukuran 12 ya. Harganya sekitar 13.000 original. Oh iya. Iya, tambahan topping tambah sekitar 2.000 atau 4.000. Cukup terjangkau ya untuk Alhamdulillah. Rasanya juga enak loh. Enak, saya suka Pasti loh. pasti kenyang. Pasti kenyang. Pasti kenyang. Nah, kira-kira sistem pemasarannya di sini tuh gimana sih, Bang? Abang buka di Gojek juga, di Instagram juga, apa di web juga bisa. Jadi kita sebagai customer yang pengen singkong keju itu harus order lewat mana aja sih? Kalau kita pengen diordernya dari rumah, nggak usah ke stand gitu. Iya. Kalau untuk sekarang kita baru hadir ada di GoFood ya. Silakan cari namanya singkong keju kaula muda. Iya. Gitu ya. Kalau di yang sebelahnya GoFood kita masih proses. Awal-awal sih kita masih konvensional gitu. Iya. Kan kita ikuti harus zaman. Pasti kan orang ada yang malas ngantri Iya, ya kan atau yang benar. belum tahu harganya lebih besar. Iya. Tuh. Nah, ya. untuk kayak sebar flyer atau apa mungkin Eh, perkenalan merek. Untuk awal ini kita masih lebih suka tuh konvensional ya. Yang namanya mulut ke mulut masih dibilang itu yang terbaik kalau menurut kami sendiri. Ya, karena kan pertama mereka belikan langsung, cobain ya kan. Rasanya enak berarti kesebar. Ya, itu yang konvensional. Iya. Nanti kalau ke arah online kita juga ada juga kan, kita IG, Instagram. Ya. Nah, pemasarannya kemana? Pertama kami ini kan di daerah Tayem kan. Iya. Nih, kita titiknya banyak sini ya. Kita pertama tuh cek anak-anak pelajar dulu. Oh. Iya kan, gampang kan pasti kalau anak-anak yang sekarang kan pasti punya Instagram ya, Iya. ya kan, pokoknya semua medsos. Iya. Nah, kita follower mereka ya kan, mereka setelah kemari Oke. itu masarannya. Karena kan
Semua tergantung daripada strategi masing. Kalau saya lebih ke arah konvensional dulu. Oh, Iya, konvensional itu kita buka tuh jamnya jam sore. Kenapa? Karena orang kalau jajan jamnya sore biasanya iya. atau Sore pulang ke kerja. malam. Nah, Paling diutamakan itu pemasaran lewat dari mulut ke mulut. Iya. Berarti yang pertama kali dijaga itu kualitas dong. oh iya jelas itu. Nah. Iya. Itu kira-kira bahan bakunya pilih sendiri kah atau ada supplier yang nasok atau mungkin Iya. gimana? Kalau untuk bahan dasar kita kan singkong ya. Iya. Kita pun ada dua sebenarnya, singkong sama pisang. oh iya. Kayak kalau pisang gampang dicari, kalau singkong kita tuh bener-bener konsisten pemilihan produknya. Walaupun ditemunya banyak ya kami ditemuin, cuman kita ada standar sendiri. Ya awal-awal sih kita masih di pasar, ya kan itu pun cari masih bener pilih-pilih dari semua agen pasar kan, karena kan mereka ada yang lama, ada yang baru, Iya, ada yang kebun sendiri, ada yang enggak. Nah, ketika udah sedikit trafficnya kita lebih naik, nah kita langsung ke arah petaninya, langsung kode kan langsung cabut, karena kita cari tuh bahan-bahan yang fresh. Ya mereka yang masih singkong masih baru sekitar 6-7 bulan kan baru cabut, ya, biar pengolahannya lebih gampang. Iya. Pengaruh ke rasa juga dan kualitas itu. Ah, iya. Berarti benar-benar dari awal singkong itu panen ya? Iya, Dari nah. singkong itu dicabut, Iya. terus dikupas sampai hasilnya jadi makanan. Iya. Itu mantau sendiri gitu. Jadi Iya. enggak dari orang baru ke kita, jadi kualitasnya tetap terjaga. Ya jelas. Dan untuk kalau tips and tricks awal-awal kita pun juga sebenarnya nggak sendiri banget ya. Walaupun saya kebetulan saya kan berempat. Ada satu yang bagian produk. Ya. Yaitu memang bekerjanya di restoran ya di Ya. Grand Depok ya. Dia bagiannya restoran western. Ya. Ya, ini pun kita pengolahan bareng. Cuma ketika awal kita belum nemu, ternyata kita bukan remen sih, awalnya mungkin agak sedikit blind spot. Ya. Dan wah ternyata nggak segampang itu loh. Ya, Akhirnya betul, kita pun betul. cari juga triknya di YouTube. Ya, Oh, karena iya. ternyata pengolahannya seperti ini ya, kita revisi nih, itu belum buka, masih tester. Iya. Nah, kita butuh sekitar persiapan tester produk 3 hari, baru kita bener-bener pede buat ngejual. Oh, oke, Setelah itu pun nggak berhenti situ, itu tetap revisi setiap hari nih. Revisi terus, Iya, karena kan selalu turun kan, yang namanya itu hasil bumi kan, pasti Iya. kan selalu ada perbedaan sendiri. Oh iya. Ya, dan gimana kita ngolahnya nih, bisa sama terus. Kendala nggak selama 4 bulan menjalankan UMKM ini? Ya kendala pastinya kan yang nggak ada ya, pasti memang ada juga ada. Nah, pertama itu kita buka pas lagi sekarang pandemi. Ya jelas kan, orang pasti kan sedikit ya namanya buat jalan keluar. Iya. Ya baik mau dia beli bahan-bahan atau juga mau jajan, Iya. gitu ya kan. Tambah lagi juga finansial, kita ngerti sih. Kan. Makanya di sini kita coba, walaupun mereka datang ke tempat, kita sediakan semua protokol. Ya dulu pernah waktu bulan puasa kita ada sesi bagi masker gratis. Oh. Ya karena kan suka kan ada razia, mereka kadang-kadang kita itu keluar. Berbagai sih sharingnya, gitu kan. Terus kalau kendala yang namanya untung rugi itu kan memang selalu ada ya. Pasti. Ya, cuma kita kan bagaimana mainkannya. Iya. Nah, itu kan ya. Dan kalau kita bilang sebenarnya selama kita usaha sih sebenarnya nggak ada yang namanya rugi-rugi banget. Iya. Ya, itu kan. Cuma kita lihat aja kepada pembeli. Ketika itu untung, ya jangan cepet puas. Iya. Ketika rugi ya kita revisi kan, ada apa ya kan? Oh, Apa betul karena sekali. produk kita atau pelayanannya gitu kan. Iya, Nah, betul. lebih ke arah pribadi bisa kan. Iya, Cek dulu nih benar-benar. kenapa sih gitu aja. Dan ini pun nggak terlalu banget kita berpengaruh sih. Iya. Ekonomi kita enggak. Iya. Masih bisa di ini ya, dikendalikan lah dengan untung rugi yang ada selama ini ya. Iya. Depannya itu ada rencana apa sih untuk si kok keju abang ini? Oh iya. Untuk kita ini ke depannya kita tuh nggak pengen satu cabang aja sih ya. Oh. Kita pengen merambah itu ya kan, kita lihat. Ini kan masih terlalu riset kan. Ketika ini peluangnya masih ada, terus kita olah kan, kita kirim perpanjangan dari inovasi bagi produknya atau manajemennya atau juga ya mungkin perkembangan ke arah depannya. Oke. Terus sih nggak cuma pengen bagian food court ini aja, kita pengen nanti ada semacam kayak mini cafe Oh, juga tuh iya. ya. Atau mungkin nanti ada cabang-cabang di lain daerah Citayam ini. Oh. Gitu. Ya. Karena tujuan kita memang tuh ke arah sosial. Ya, kita emang ke arahnya tuh pertama pengembangan pengenalan produk kita loh ya kan. Iya, betul ya, kena sih ke semua. Karena kita target tuh ke semua kalangan. Kira-kira ada tips apa nih buat anak-anak muda yang mau bangun bisnis atau usahanya nih? Paling untuk para jiwa muda ya, Iya. atau para semua kaula muda. Ya. Seperti saya. Iya benar sekali. Ya. Seperti kita Saya masih semua, muda. ya. Saya masih muda ya. Sebenarnya tipsnya satu gini. Kalau dari saya pertama jangan pernah lupa mimpi Anda. Iya. Iya, apapun itu satu ya. Kedua, kalau Anda mau niat berusaha,
pertama sih pahami dulu nih apa nih yang ya nggak harus yang kita suka, tapi lebih baik yang kita tahu dulu. Iya. Hal yang menurut kita suka harus dalamin. Iya. Iya. Betul. Karena kan semuanya pasti perlu namanya pendalaman terus-terusan. Ya, yang kedua tetap lagi tiga sabar. Iya. Ya, yang ketiga mau belajar terus. Ya. Karena kita kan ketemu sama customer, kita harus siap tiap hari itu riset ya kan. Ternyata apa sih kekurangannya kita tuh, sering-sering revisi itu aja. Buka pikiran. Ya udah Bang Andri, cukup Ya. sekian. Terima kasih banyak Oh, sudah iya. meluangkan waktu untuk sharing sama kita sebagai kaula muda. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Siapa tahu aja setelah dari sini kita ada pikiran untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti Amin. Bang Andri ini dan lancar. Amin. Semoga juga usaha Bang Andri ini lancar, punya banyak cabang, nggak cuma di Amin. Citayam aja, Amin, Rabbal di Alamin. Jakarta pun juga. Amin. Pokoknya semakin sukses semuanya, bisa punya kafe. Amin. Amin. Udah, Ya, Rabbal Alamin. Allah. mungkin cukup sekian ini. Makasih banyak. Ya, sama. Lebihnya. Ya, makasih ya semuanya ya. Makasih udah mampir. Ya, makasih doanya. Ada mohon maaf nih kalau kita ada salah kata juga. Iya. Ini dia singkongnya, enak banget. Udah cobain, manis. Singkongnya manis. Di sini juga ada pisangnya juga. Pokoknya kalian yang penasaran datang aja ke standnya